karena Matty memiliki misi yang harus mereka kembali selesaikan. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene menampilkan tim Phoenix yang mendapat misi terbaru dari Matty, di mana Matty mendapat informasi tentang sebuah organisasi bernama Omnus yang tengah mencari keberadaan Murdoch. Karena organisasi ini memiliki misi untuk Murdoch, yaitu membunuh seseorang dengan imbalan sebesar 10 juta dolar. Mendengar hal itu membuat tim Phoenix benar-benar terheran mengenai siapa yang akan dibunuh dan mengapa ia dibunuh. Namun beruntungnya, organisasi Omnus sama sekali belum mengetahui wajah asli dari Murdoch, dan hasil ini bisa dimanfaatkan oleh tim Phoenix untuk berpura-pura menjadi Murdoch. Karena hanya Mac yang mendekati, akhirnya ia bersedia berpura-pura menjadi Murdoch untuk menerima tawaran pekerjaan dari Omnus. Bahkan Mac pun dipertemukan dengan Murdoch sendiri untuk memintanya mengajari bagaimana menjadi diri Murdoch yang asli. Mendengar permintaan Mac membuat Murdoch tertawa, karena tahu Mac takkan menghasilkan sebuah hasil. Akhirnya Matty menyuruh Mac untuk keluar ruangan. Setelah Mac keluar, barulah Matty menunjukkan bagaimana ia bekerja. Matty menyodorkan sebuah kertas yang berisi foto dari putra Murdoch. Pada awalnya, Murdoch berkata jika ia tak peduli. Tetapi ketika Matty menjelaskan bahwa ia sangat mengetahui bagaimana putra Murdoch tumbuh, berada di mana, serta kini anak Murdoch telah berhasil tim Phoenix amankan di sebuah tempat. Mendengar penjelasan Matty membuat Murdoch menciut hingga akhirnya ia tiba-tiba menerima permintaan Mac untuk menjadi dirinya. Pembelajaran pun dimulai. Mac diberi beberapa penjelasan terlebih dahulu mengenai bagaimana menjadi seorang pembunuh bayaran. Murdoch mengatakan bahwa Mac sangat cocok menjadi seorang pembunuh bayaran, meskipun Mac tak pernah mau untuk membunuh seseorang. Setelah mendapat beberapa pelajaran dari Murdoch, akhirnya Mac melakukan sebuah tes untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Dimulai dengan mendatangi sebuah klien yang meminta Mac untuk membunuh seorang pria yang telah membunuh putri mereka. Terlihat sangat jelas bahwa Mac benar-benar mendalami perannya sebagai Murdoch. Dan Murdoch pun mengapresiasi bagaimana Mac menirunya. Setelah memberi beberapa foto, pasangan suami istri itu pun langsung pergi dari hadapan Murdoch. Mac terheran mengapa ia tak mendapat bayaran, dan jawabannya adalah karena terkadang Murdoch membunuh seseorang dengan gratis. Ketika Mac marah dengan hal itu, Murdoch hanya tersenyum, seakan-akan ia adalah seorang psikopat yang mengerikan. Terdapat perbedaan pandangan antara Murdoch dan Mac. Ketika Mac mengatakan ia bisa dengan mudah menghilangkan jejak tanpa membunuh, Murdoch tak bisa melakukan hal itu, karena baginya membunuh adalah salah satu bagian hidup yang paling menyenangkan. Murdoch telah memaksa Mac untuk mengikuti dirinya, tetapi jika ia ingin bertemu dengan Omnus, maka ia harus mengikuti perkataannya. Lalu tiba-tiba Mac mendapat pesan dari petinggi Omnus. Mac menjelaskan jika Omnus mempercepat pertemuan mereka. Akhirnya Murdoch mengucapkan selamat dan memberi beberapa tips pada Mac. Hari H pun tiba, di mana Mac yang menyamar sebagai Murdoch akan bertemu dengan Omnus. Diantar oleh Jack, Mac benar-benar berusaha meresapi dan berusaha berada di posisi Murdoch sebagai pembunuh bayaran. Bahkan ia berhasil melakukan kekerasan pada penjaga keamanan sebuah gedung, lalu membawa senjata serta memperlihatkan tatapan sinis. Setibanya di lift, ia menemukan sebuah telepon sekali pakai yang sedang berdering. Pada awalnya ia ragu, namun karena tak ingin menimbulkan kecurigaan, akhirnya ia mengangkat telepon tersebut.
dan ternyata itu berasal dari Omnus. Omnus pun langsung mengatakan to the point di mana ia ingin Meg memberikan bukti pembunuhan selambat-lambatnya selama 12 jam. Dan jika Meg telah memberikan buktinya, maka mereka akan memberi upah pada Meg seperti apa yang telah dijanjikan. Setelah itu, Omnus pun mengatakan bahwa Meg sedang diikuti oleh sekelompok agen yang berada di sekitarnya. Mendengar percakapan tersebut membuat Jack dengan terpaksa menarik kembali pasukannya agar tak menimbulkan kecurigaan. Sementara Meg memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan mengganti pakaiannya. Di satu sisi, Riley dan Bowser mendapat tugas spesial untuk memata-matai orang yang telah membunuh putri dari klien Meg. Di sana mereka berdua berhasil menemukan beberapa kejanggalan dan menemukan beberapa bukti yang bisa menjerat pembunuh tersebut. Pada malam harinya, Meg mengintai orang yang telah diincar oleh Omnus. Ia memotret beberapa foto tentang keluarganya. Dan saat targetnya keluar, ia langsung mencekik target tersebut menggunakan tali dan mengancamnya untuk ikut bersamanya. Karena tak bisa melakukan apa-apa, akhirnya pria itu pun mengiyahkan ajakan Meg dan mereka pergi ke sebuah hotel. Setibanya di sana, Meg bertanya tentang Omnus pada pria tersebut. Namun, pria yang belum diketahui namanya mengatakan jika ia tak tahu menahu tentang Omnus. Lantas, mengapa Omnus menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuhnya dengan hadiah sebesar 10 juta dolar? Ujar MacGyver. Pria itu menjawab jika ia tak tahu menahu, ia hanya seorang pegawai IT yang bekerja. Sementara itu, Bowser dan Riley semakin mendekati bukti kuat untuk menjerat pembunuh dari klien Meg. Kembali ke Meg, karena ia tak ingin membunuh siapapun, akhirnya Meg mengakali pembunuhan tersebut dengan membuat sebuah pembunuhan palsu. Ia meminta sandranya untuk berpura-pura tertembak, tergeletak dan mencipratkan darah. Sementara Meg membuat hal itu menjadi terlihat seperti nyata. Setelah semua telah siap dan telah dilakukan, Meg langsung memotret pria tersebut dan mengirimkannya pada Omnus. Sesaat Meg mengirimkan foto tersebut, Riley menahannya. Ia berkata jika Omnus menyimpan koordinat GPS ponsel milik Meg sebagai metadata. Dan jika Meg telah mengirimkannya, kemungkinan besar Omnus akan segera menghampiri ruangan Meg. Dan benar saja, Matty menemukan 12 titik yang mengarah ke ruangan Meg dan pria yang tak bersalah. Karena Meg berada dalam bahaya, Jack dengan cepat menyiapkan pasukannya dan langsung menuju tempat di mana Meg berada. Sementara Meg berusaha semaksimal mungkin untuk tak meninggalkan jejak serta mengecoh pergerakan para anggota Omnus. Meg membuat sebuah asap yang benar-benar tebal guna mengacaukan penglihatan para anggota Omnus. They're using the fog as cover. Target squad. This way. Go, go, go. This way. Surrounded. Got him. Dan hasilnya, Meg berhasil pergi tanpa ditangkap oleh Omnus. Dan sebagai gantinya, salah satu pimpinan dari Omnus berhasil mereka tangkap, sekaligus para komplotannya. Akhirnya misi pun selesai. Kemudian, scene berpindah pada Bowser dan Riley yang menghampiri klien Meg. Pada awalnya, kedua orang tersebut sangat takut karena bukan mereka berdua yang mereka harapkan. Tetapi, Bowser dan Riley mengatakan jika mereka berdua bukanlah polisi maupun penjahat. Tetapi, mereka adalah orang yang akan memberitahu kedua orang tua tersebut bahwa orang yang membunuh putrinya telah berhasil ditangkap. Riley pun memperlihatkan cuplikan video yang memperlihatkan pembunuh tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian. Melihat hal itu membuat kedua orang tua dari putrinya yang telah terbunuh benar-benar sangat senang dan lega. Sementara di markas Phoenix, saat Matty mencoba untuk menginterogasi pimpinan Omnus, ia justru diancam balik. You have a BA in poli-sci, and then you joined the army after honorable discharge in 2009 for selling Becker unit. After that, you fell off the grid in Chile on behalf of the organization. Ketika pimpinan Omnus mengatakan jika ia sengaja menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Bersama